Nampaknya ini tidak main-main, kawan-kawan. Orang kuat di belakang Roy Suryo ini yang dituduhkan para termul yang kemarin itu menggagalkan Roy Suryo dan Tifa ditahan di kejaksaan. Ini bukan orang sembarangan. Coba bayangkan, ini adalah orang yang bisa mengatur kejaksaan, tidak bisa mengatur kepolisian. Kepolisian sudah menangkap Roy Suryo dan para jamaahnya, katanya kan. Biasanya kalau sudah ditangkap oleh kepolisian itu, kemudian diserahkan ke kejaksaan, biasanya langsung ditahan oleh kejaksaan. Nah, siapa yang bisa mengintervensi kejaksaan seperti ini? Menurut para termul itu adalah orang kuat. Di sini saya tidak setuju dengan kata-kata dari termul. Bukan orang kuat sebenarnya. Ini partai yang ingin kuat sekarang ini. Kok begitu? Sekarang kita bertanya kepada diri kita sendiri. Ini kita berbicara masalah politik, kawan-kawan. Siapa yang diuntungkan dengan dibebaskannya atau tahanan rumahnya Roy Suryo dan Dr. Tifa sekarang ini yang bisa mengintervensi kejaksaan? Itu cuma dua entitas, kawan-kawan. Kalau sekarang ini, yang betul-betul formal itu adalah Prabowo. Kedua adalah Gerindra, partai yang berkuasa saat ini. Sebelum-sebelumnya bisa jadi kejaksaan masih mengikut kepada termul, kepada Jokowi kan, karena memang dia yang mengangkat dulu. Tapi kalau dalam keadaan sekarang formal, itu dua entitas tersebut. Artinya begini, kawan-kawan. Misalnya Jokowi meminta, atau dengan rasa segan karena Jokowi yang mengangkat dulu Jaksa Agung atau Kapolri, dia meminta, ini kita bicara belak-belakan aja, minta kepada Kapolri untuk menahan Roy Suryo. Namun karena adanya prosedur yang janggal segala macamnya, Kapolri tentu saja pintar, tidak mau dia gegabah menjalankan aturan dengan cara yang amburadul begitu. Makanya dibuatnya penangkapan dulu. Jadi artinya tidak ada penahanan di kepolisian. Kemudian diserahkan ke kejaksaan. Kemudian bagian dari Jokowi ini meminta kejaksaan untuk menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ini jalan logika yang kita lihat sekarang kan. Tapi kenyataan ini kejaksaan tidak mau kejaksaan menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Apa artinya di sini? Artinya adalah ada intervensi lebih kuat dari Jokowi di sini. Yang kuat dari Jokowi dan Dr. Tifa hanya dua macam, Prabowo dan Gerindra. Ada pihak-pihak dari Gerindra. Ini juga ada isu seperti ini ke waktu ada pertanyaan di podcast setelah Roy Suryo ini dibebaskan. Dia kan podcast dan ditanya oleh yang hostnya ini kepada Roy Suryo, apakah ini memang tangan Dasko, katanya. Dasko ini adalah wakil Partai Gerindra, ketua umum Gerindra ini kan Prabowo. Apakah Dasko yang membuat ini semuanya Anda bisa keluar, katanya kan. Roy Suryo menjawab dengan secara diplomasi lah, kira-kira begitu kan. Ini tidak dijawab iya atau tidak oleh Roy Suryo. Tapi berat dugaan kita kan ke situ lagi. Cuma dua yang bisa, entitas yang bisa mengintervensi kejaksaan, mengintervensi seluruh dari badan-badan kita ini sekarang, hanya dua entitas. Kalau bukan Prabowo, ataupun kalau Dasko mengatakan misalnya jangan ditahan, katanya kan, kemudian datang lagi perintah dari Prabowo lah, perintah Prabowo lah yang betul-betul dijalankan. Berarti di sini ada dua kemungkinan. Gerindra dengan Prabowo menginginkan Roy Suryo bebas. Kalau Gerindra atau Prabowo menginginkan Roy Suryo itu bebas, sebebas-bebasnya nanti, karena ini udah ada tanda-tandanya, berarti Gerindra ataupun Prabowo menginginkan, apa yang diinginkan oleh Gerindra dengan Prabowo? Menginginkan ijazah Jokowi ini dipastikan palsu. Artinya menginginkan Jokowi juga di penjara. Wah, kok sampai ke situ? Nah, ini kalau saya menduga ini dari Gerindra. Karena Gerindra lah yang punya kepentingan kalau Jokowi di penjara. Kok begitu? Pertanyaan kawan-kawan kan? Harus kita sadari dulu, kawan-kawan, di dalam dunia politik ini, siapa kira-kira lawan kita nanti di tahun 2029 yang mungkin mengalahkan kita, yang mungkin bisa saja mensabotasi kita. Itu harus dilemahkan di saat ini. Dan saat ini misalnya kita mempunyai kekuatan untuk melemahkan mereka, bahkan untuk menghabisi mereka. Apa salahnya jalan itu dicoba sekarang kan? Karena sudah terdeteksi oleh Gerindra sekarang ini. Jokowi ingin memajukan anaknya di tahun 2029, baik sebagai wapres ataupun sebagai presiden. Tapi kan kalau ada kesempatan, Jokowi kan ingin memajukan dalam politik juga, kawan-kawan. Kan ingin menjadikan anaknya menjadi presiden atau dirinya sendiri maju lagi nantinya menjadi presiden. Paling tidak orang yang diusung dia menjadi presiden. Makanya sekarang Jokowi sudah mulai roadshow rencananya untuk membesarkan partai PSI. Ini ancaman kepada Gerindra kan? Kalau besar PSI, kemudian lebih besar dari Gerindra. Kata orang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik ini, kawan-kawan. Bisa saja besar PSI itu dari Gerindra. Ini adalah ancaman nyata kepada Gerindra. Gerindra yang berjasa kepada Prabowo untuk menaikkan dia menjadi presiden, walaupun ada dukungan dari Jokowi. Tapi kalau untuk 2029 belum tentu juga lagi Jokowi akan mendukung Prabowo. Tidak. Di Gerindra juga banyak orang-orang yang pintar-pintar, orang-orang yang hebat-hebat. Dia sudah mendeteksi ini. Gerindra selama ini, kita kan tahu, kawan-kawan, Gerindra apa sih peranannya di politik Indonesia sekarang ini? Hampir tak ada. Dikecilkan oleh Prabowo sendiri, oleh ketua umumnya sendiri. Ketua umumnya sibuk mengelu-elukan entitas Jokowi, termul-termulnya. Kemudian kita tahu nantinya, coba lihat berapa orang menterinya dari PSI. Kemudian coba lihat berapa orang dari Gerindra. Kurang kan? Apalagi sekarang kemarin itu ada ketua badan yang sangat penting, Dadan, BGN.
Itu dari besutannya Jokowi, ternyata menggagalkan program Prabowo. Coba bayangkan, digagalkannya program Prabowo dengan korupsi besar-besaran di situ. Dan mungkin saja ini memberikan amunisi, logistik, uang, hasil korupsinya kepada untuk logistik, menaikkan PSI. Ini sudah terdeteksi oleh Gerindra. Kalau seandainya kita teruskan cara-cara ketua umum begini, kita bisa hancur. Kita harus cut. Kita partai yang berkuasa sekarang. Partai berkuasa tapi tidak menjadi ketua DPR. Ini kan kacau sebenarnya ini. Gerindra sudah mulai muak. Ini cara-cara seperti ini. 2 tahun kita tidak mendapatkan apa-apa. Kalau dulu Jokowi berkuasa yang diusung oleh PDIP, di mana-mana komisaris-komisaris itu adalah komisaris dari PDIP. Direksi perusahaan-perusahaan BUMN dari PDIP. Sekarang komisaris-komisaris itu orang-orang Jokowi, orang-orang Gerindra gigit jari. Ini tidak dibiarkan lagi oleh Gerindra. Dan kebetulan ada pintu masuknya sekarang. Ada pintu masuknya sekarang untuk mendegradasi Jokowi, betul-betul menghabisi Jokowi lagi. Kalau bisa sampai di penjara. Ini politik. Politik itu kejam, kawan-kawan. Kalau bisa. Karena satu-satunya entitas nanti, kalau Prabowo mau maju untuk menjadi presiden, satu-satunya lawan yang berat adalah entitas yang didukung oleh Jokowi ini. Mereka punya logistik. Mereka mempunyai uang yang banyak. Mereka semuanya sudah mencengkram di daerah-daerah. Gerindra mengetahui hal itu. Nah, ini ada kesempatan sekarang melalui Roy Suryo. Apa salahnya ini dicoba? Dan kalau mereka sudah mencoba membuat hukum ini berjalan sesuai dengan koridornya, apa yang terjadi? Kalau itu memang palsu, saya yakin Jokowi akan dipenjara. Mungkin aja yang membela nanti Prabowo, mungkin nggak sampai hati. Bisa saja diabolisi, diamnesti, segala macam. Tapi akibat berikutnya apa? Orang yang akan melawan, yang kemungkinan akan menang nanti, di 2029, Gibran, bisa jadi diselidiki lagi ijazahnya karena sudah pernah disentil oleh Roy Suryo. Roy Suryo bebas. Roy Suryo bisa memenjarakan Jokowi karena berijazah palsu misalnya kan. Ini didukung oleh Gerindra. Ijazah Gibran akan dihoyak menjelang 2029. Artinya tak ada lawan lagi dari misalnya Prabowo maju menjadi 2029 karena Prabowo sudah dibersihkan rintangan-rintangannya semuanya oleh Gerindra. Ini kalau orang berpolitik, bermain partai lah kita sekarang ini kan kawan-kawan. Apa sih yang kita dapatkan hanya mendukung masuk kader partai begitu? Sementara miskin kader partainya sekarang. Yang mewah malahan kader-kader partai yang lama lagi. Yang jadi komisaris, yang jadi ini, yang menangguk. Dia masih kering. Ini ketua umumnya sibuk membela-bela itu juga. Oh, enggak bisa lagi. Masuklah si Gerindra di sini. Jalankan itu hukum. Hoi kejaksaan. Seperti biasanya, sesuai dengan koridor. Hanya itu yang diinginkannya sebenarnya. Mereka pun ingin tahu apa kelanjutan. Kemudian nanti kehakiman juga begitu. Kenapa kejaksaan patuh kepada partai politik? Dia kan menguasai DPR. Walaupun dia bukan ketua DPR, dia menguasai DPR sekarang nih. Dia adalah ketua geng koalisi di DPR. Apapun yang dilaksanakan dia. Undang-undang Polri kemarin itu, yang menaikkan usia pensiun itu kan si Habib itu, tukang gojloknya. Apapun yang dikatakan Gerindra di DPR sekarang, undangkan itu 60 tahun pensiun DPR. Kan itu Gerindra itu yang menaikkan di situ. Nah, apapun yang dikatakan oleh Gerindra akan diikuti oleh kejaksaan, akan diikuti oleh kehakiman nanti ya. Kalau tidak dipanggil maki-maki di DPR nanti. Bisa-bisa turun langsung dari jadi jaksago, turun dari hakim MA. Jalankan sesuai dengan koridor hukum. Itu aja sebenarnya perintah dari Dasko. Jangan orang ini ditahan, Sylvester tak ditahan. Siapa tidak ditahan, si Rasman. Sebenarnya itu di belakang itu. Dan tujuan akhirnya memang itu. Untuk menghabisi ini lawan Prabowo di tahun 2009. Dan untuk meningkatkan power dari Gerindra. Karena ternyata Prabowo tidak juga menjadikan orang-orang Gerindra. Seperti di BGN itu seharusnya orang Gerindra itu program utama Prabowo. Kemudian di Koperasi Merah Putih. Untuk apa? Untuk mensukseskan Prabowo sendiri. Mensukseskan Gerindra. Sukses Prabowo, sukses Gerindra. Tapi ini untuk mensukseskan Prabowo dengan Gerindra diberikan orang Jokowi. Kan bodoh namanya itu. Kalau orang Jokowi dia tentu saja mensukseskan Jokowi. Korupsi di situ memberikan amunisi logistik uang kepada Jokowi. Dengan kroni-kroni Jokowi di bawah. Nah, kalau masih mengikuti Jokowi kalian mewahnya. Tapi kalau mengikuti Gerindra atau Prabowo, kalian miskin. Di sini baru masuk dia kan. Dia habisi itu. Begitu dia habis di atas, Jokowi habis, Gibran habis, seluruh termul-termul di bawah ini. Kawan-kawan bukan yang di media sosial itu, yang Ade Darmawan, siapa bukan itu termul itu termasuk ini di bawah ini banyak. Komisaris-komisaris perusahaan, kepala-kepala daerah, termul-termul itu banyak. Itu berbahaya bagi Gerindra. Dasko sudah mengetahui hal itu kawan-kawan. Tapi kan ada kata-katanya bahwa Jokowi akan setia mendukung Prabowo, termul akan setia mendukung Prabowo dengan Gerindra. Wow, lontong pecal. Nggak ingat mereka sejarah. Bagaimana PDIP dulu menjadikan seorang Jokowi tukang kayu menjadi wali kota, kemudian menjadikan gubernur, kemudian menjadikan presiden 2 kali. Tiba-tiba dikhianati di saat yang sangat penting, di saat PDIP membutuhkan dukungan Jokowi untuk calon presiden dia. Ayo. Sebodoh itukah Gerindra mempercayai ucapan dari termul tersebut?
Ini bakal seru nih, kita teruskan nanti. Dan Roy Suryo masuk di saat yang tepat. Saya yakin Roy Suryo dan Dr. Tifa akan menang. Ya, karena didukung oleh Gerindra. Terima kasih.